memulihkan hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Tangan-Mu selalu terbuka bagi setiap kami yang berseru Bapa. Engkau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikan kami anak-anak-Mu lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan, besar setia-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Bapa yang baik, sebentar kami akan bersuka cita. Kami mau menyatakan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Biarlah Engkau senantiasa bertahta di atas pujian kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Mari kita yang siap bersuka cita, sama-sama kita katakan amin. Amin. Seberapa banyak yang merasakan hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara, lambaikan tangannya. Haleluya. Sorakan haleluya. Haleluya. Kita akan bersuka cita Bapak Ibu Saudara. Mari semuanya saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita angkat pujian kita. Bersama Yesus lakukan perkara yang besar. Bersukacita Bapak Ibu Saudara. Amin. Mari kita naikkan pujian kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Haleluya. Dia gunung
dan mazmurku. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Jemaat Tuhan, kami persilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kudus di surga, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mau hidupi kebenaran-Mu Bapa. Biarlah firman-Mu dapat bekerja dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, jika sampai hari ini kami boleh ada, kami boleh bertahan semua karena kemurahan. Oleh sebab itu Tuhan, bimbing dan ajari kami untuk bisa mengenal-Mu lebih dalam. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Ku yakin saat kau berfirman, Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku
segala sesuatunya Engkau jadikan indah, Engkau jadikan luar biasa. Bapa, kami mau belajar firman, tolong kami Tuhan, tuntun kami agar kami memperoleh pengertian tentang kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur pada yang siap diberkati oleh firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Kita langsung ke Alkitab kita agar kita memperoleh pengetahuan hari ini tentang kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar hari ini masih ada hubungannya dengan yang tadi malam. Semalam kita belajar tentang ketika Musa tidak memiliki apapun, ketika Musa dibawa kepada titik terendah, maka di situ Tuhan mengurapi dia dengan kuasa yang besar. Ketika dia masih menjadi anak angkatnya Firaun yang memiliki kuasa, yang memiliki power, yang memiliki kedudukan yang sangat besar, secara logika di sana pasti dia bisa menyelamatkan bangsa Israel. Ternyata Tuhan tidak mau memakai dia kalau masih mengandalkan kekuatan dunia ini. Maka Tuhan membawa dia pelarian ke Midian selama 40 tahun. Dia pelarian di sana. Dan di sana dia menggembalakan kambing domba mertuanya. Dia tidak memiliki harta, dia tidak memiliki apapun. Tetapi di situ Tuhan memakai dia dengan cara yang luar biasa. Dia bisa membuat 10 tulah, dia bisa membelah laut di berau, dia mengubah air yang pahit di Mara menjadi manis, dan dia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Setelah Musa sampai kepada titik terendah, titik nol. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara, kita belajar bagaimana seorang Daud yang sama sekali tidak dianggap memiliki kapasitas sebagai prajurit perang, tetapi Tuhan pilih untuk menyelamatkan orang-orang Israel. Lihat Bapak Ibu Saudara, minggu yang lalu kita belajar bagaimana cara Tuhan memilih Daud, dan hari ini bagaimana cara Tuhan memakai Daud menyelamatkan bangsa Israel. Ketika orang-orang Filistin berdiri di bukit yang lain dan orang Israel berdiri di bukit yang lain, bertatap-tatapan, orang Filistin berkata seperti ini, yang bernama Goliat berkata seperti ini, pilihlah satu orang yang akan berperang melawan saya. Dan lihat Bapak Ibu Saudara, mungkin kita tidak menyadari bahwa ini bukan hanya untuk sekedar peperangan, bukan hanya sekedar antara perang bangsa Israel dengan orang Filistin. Walaupun diutus yang bernama Goliat dan diutus yang bernama Daud, mereka sudah membuat kesepakatan siapa yang kalah akan menjadi budak yang menang. Kalau Filistin kalah, maka akan menjadi budak orang Israel. Kalau Israel kalah, maka akan menjadi budak orang Filistin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ini sebuah peperangan yang mempertaruhkan seluruh rakyat pada waktu itu, pada zaman itu Bapak Ibu Saudara. Mari kita lihat, tetapi Tuhan memilih Daud yang sama sekali tidak dianggap sebagai orang prajurit dan tidak pernah berlatih sebagai prajurit. Maka saya ingatkan hari ini, tetapi menjadi pertanyaan, kenapa Daud dipilih Tuhan? Dan enggak main-main. Bukan berarti kita karena enggak punya skill, enggak punya kemampuan, berarti aku sama seperti Daud dipilih. Oh enggak. Bukan segampang itu Bapak Ibu Saudara. Kenapa Daud bisa dipilih Tuhan untuk melakukan pekerjaan yang besar? Walaupun dia bukan seorang prajurit, dia hanya sebagai gembala kambing domba ayahnya yang bernama Isai. Tetapi dipakai Tuhan untuk mengalahkan seorang prajurit yang gagah perkasa, mengalahkan seorang prajurit yang memiliki kebiasaan berperang. Bayangkan kalau dia
seseorang berkata, seseorang yang sudah terbiasa membangun rumah, dan ada satu orang di sini yang tidak pernah ikut, jangankan untuk menjadi tukang, jangankan kepala tukang, jangankan jadi kontraktor pemborong, kernek saja dia nggak bisa, nggak pernah ikut. Tapi Tuhan pakai dia untuk menyelesaikan sebuah bangunan yang megah. Itu yang Tuhan kerjakan, Bapak Ibu Saudara. Menjadi pertanyaan, kenapa hal itu bisa terjadi? Hari ini kita akan belajar karena apa? Sikap tunduk Daud melepaskan kemurahan Tuhan atasnya. Maka saya katakan hari ini, agar Tuhan bisa melepaskan kemurahan atasmu, tunduklah kepada apa yang Tuhan percayakan kepadamu. Tunduk atas apa yang dipercayakan kepadamu. Kalau Tuhan saat ini sedang mempercayakan rumah tangga kepadamu, tunduklah engkau kepada Tuhan dalam rumah tanggamu. Kalau Tuhan sedang mempercayakan pekerjaan kepadamu, tunduklah kepada Tuhan melalui pekerjaan. Kalau Tuhan mempercayakan sesuatu yang kecil, tunduk. Lihat Bapak Ibu Saudara, Daud dipercayakan sesuatu yang sangat kecil. Nanti kita lihat, sangat kecil. Bahkan apa yang dipercayakan Tuhan samamu hari ini jauh lebih besar dari apa yang dipercayakan Tuhan kepada Daud. Tetapi Daud tidak berkata seperti ini, apa ini? Pekerjaan apa ini? Ini pekerjaan yang gak layak. Ini pekerjaan murahan. Daud tidak berkata seperti itu. Dia tetap setia melakukan pekerjaannya sampai Tuhan memilih dia untuk mengalahkan Goliat. Bagaimana cara seseorang gembala bisa sampai kepada peperangan? Bagaimana cara seseorang yang tidak memiliki kapasitas di ruang itu tetapi bisa sampai ke ruang itu? Kalau bukan Tuhan yang bekerja. Tapi satu alasan, sikap tunduk Daud melepaskan kemurahan atasnya. Amin. Sama-sama katakan tunduk. Amin. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudara. Kita awali dari 1 Samuel 17 ayat yang ke-4. Daud sama sekali tidak terpandang. Daud sama sekali tidak dianggap sebagai seseorang prajurit yang memiliki kapasitas untuk berperang. Karena dia masih muda, masih sangat belia, wajahnya masih kemerah-merahan. Kemerah-merahan ini Bapak Ibu Saudara tahu tidak? Ya, kemerah-merahan itu mungkin masih di bawah usia 20 tahun. Ya, masih kemerah-merahan sangat muda. Dan berhadapan dengan seseorang yang bernama Goliat yang sudah terus berperang. Dan selalu memperoleh kemenangan. Ya. Ibarat seseorang yang tidak pernah juara, masuk 10 besar, tiba-tiba diadu dengan orang yang terus menang olimpiade. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu Saudara. Mari kita baca sama-sama. Mulai dari ayat 28 sampai 33. Ketika Eliab kakaknya yang tertua, lihat. Eliab ini adalah yang paling besar dari antara mereka. Ada 8 orang laki-laki dan 7 adalah seorang prajurit. 7-7-nya sudah dipakai Saul untuk berperang. Tetapi Daud sama sekali tidak dipakai karena memang dia tidak punya kapasitas untuk berperang. Ya, ini betapa menyedihkan. Siapa pernah anak muda ketika kumpul-kumpul main bola, ya kumpul tahun-tahun berapa lah itu ya. Kalau sekarang udah lebih profesional walaupun di daerah. Ngumpul-ngumpul, tiba-tiba pilih kawan. Oh ini sini. Dipilih satu-satu. Karena kita badannya kurus, kecil, gak tahu main, ya gak dipilih dong. Sakit hati kan? Pulang dengan merasa, wah aku gak dipilih. Hal itulah terjadi bagi Daud. Sama sekali tidak dipakai oleh Saul untuk berperang. Karena badannya memang tidak porsinya untuk berperang. Masih sangat belia, masih sangat muda. Tetapi Daud tidak pernah kecil hati. Daud tidak pernah kecil hati ketika Saul tidak memilih dia untuk masuk pasukan orang berperang. Karena saudaranya, kakak-kakaknya ikut berperang. Dan lihat, di dalam jiwa Daud adalah jiwa berperang. Berperang untuk membela negaranya. Dari mana kita tahu? Ketika seluruh bangsa Israel ketakutan mendengar cemooh seorang yang bernama Goliat, hanya dia yang berkata, siapakah dia berani mencemooh barisan Allah?
Raja Saul sendiri ketakutan sama Goliat, tetapi hanya dia yang berkata, siapakah dia? Artinya di dalam dirinya ada jiwa untuk berperang tetapi tidak dipakai. Tapi dia tidak pernah kecewa sama Raja Saul. Dia tetap setia, dia tetap tunduk, dia tetap taat kepada Tuhan. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudaraku. Ya. Dia bertemu dengan Eliab kakaknya yang tertua. Mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu. Daud sudah berbicara kepada tentara-tentara di sana. Berkata, siapakah dia? Kenapa dia berani mencemooh anak-anak Allah? Kenapa dia berani mencemooh barisan bangsa pilihan Tuhan? Eliab mendengarkannya lalu marah kepada Daud. Karena Eliab beranggapan Daud bukan seorang prajurit. Kira-kira seperti ini. Tahu apa kau tentang berperang? Ya, kalau ada orang bilang kayak gitu sama kita ya sakit ya. Oh begini. Tahu apa kau tentang itu? Gak tahu kau apa-apa. Itu sakit rasanya. Tapi ketaatan Daud terus menerus. Apapun yang dia alami terus menerus. Sampai Tuhan membawa dia ke medan perang. Orang yang tidak dianggap oleh manusia, Tuhan tunjukkan sinarnya di dalam orang tersebut. Saudaraku yang terkasih, hamba-hamba Tuhan pelayan, tetaplah engkau taat dan setia kepada Tuhan, hingga sinar kemuliaan Tuhan itu ditunjukkan atasmu dan Tuhan mengangkatmu sesuai dengan kehendaknya. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengarkan perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab. Marah dia kepada adiknya Daud. Berkata seperti ini kepada Daud sambil berkata, mengapa engkau datang? Engkau tidak seharusnya di sini. Ya, coba ada kumpulan-kumpulan gitu. Kumpulan anak-anak muda geng motor. Katakanlah motor gede, oke ya. Kumpulan tiba-tiba kita datang bawa metik. Kau nggak layak sini. Nggak layak, gigi. Ya, rasanya itu menyakitkan. Kamu gak layak, pergi. Itu yang dilakukan oleh Eliab kepada Daud. Berkata, pergi. Kamu tidak seharusnya di sini. Mengapa engkau datang dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Sama-sama mulai dari aku kenal. 1, 2, 3. Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Ada banyak orang Kristen assuming atau salah sangka, prasangka yang salah. Ya. Ada banyak orang Kristen jatuh karena berprasangka sesuatu yang belum pasti. Dia berprasangka bahwa adiknya itu jahat. Dia berprasangka bahwa adiknya itu jahat melihat berperang kira-kira seperti ini. Karena kamu gak pakai saya, karena kamu gak pakai saya berperang, kulihat dulu kalian pasti kalah. Assuming sesuatu pemikiran yang salah ada di dalam Eliab terhadap adiknya. Dia merasa adiknya ingin melihat, kenapa kalian gak pakai aku? Kenapa kalian gak mengandalkan aku? Pasti kalah kalian. Itu di pikiran kakaknya, padahal bukan. Tuhan yang mengutus Daud ke sana karena ketaatannya. Kenapa dia taat Bapak Ibu? Apa yang dia taatkan? Dia taat terhadap pekerjaan yang kecil. Nanti kita lihat pekerjaan apa itu yang selama ini membuat Daud bisa naik ke tahap yang lebih tinggi. Lihat Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Ya. Dia berpikir, kakaknya berpikir bahwa Daud hanya ingin melihat kemampuan orang-orang Israel. Ternyata tidak, kita lanjut. Ayat 29. Tetapi jawab Daud, apa yang telah kuperbuat? Hanya bertanya saja. Kadang-kadang kita bingung, apa sih? Ya, dalam hati saya kan tidak seperti itu. Kenapa seperti itu? Kata Daud. Dia bertanya kepada abangnya, kenapa? Apa yang kuperbuat? Apakah aku salah? Ya. Terus, ayat selanjutnya saudaraku. Mari kita tiru karakter daripada Daud ini. Agar kita sampai kepada rencana Tuhan yang besar. Sama-sama 1, 2, 3. Lalu pergilah ia daripadanya kepada orang lain dan menanyakan yang sama. Lihat, miliki karakter yang tidak pantang menyerah. Ketika engkau tidak dihormati, ketika engkau dihargai, cari orang-orang yang bisa membangunmu.
mengalami sakit, diremehkan keluarga sendiri. Kalau hanya orang lain meremehkan kita, kita masih bisa berkata seperti ini, oh kau nggak tahu rumah tanggaku. Tapi kalau orang yang kita sayangi, orang yang kita cintai, kakak kita sendiri, orang tua kita sendiri, adik kita sendiri berkata seperti ini, kau nggak pantas, aku tahu siapa kau. Tetapi lihat, walaupun kakaknya sendiri merendahkan Daud, dia mencari orang yang bisa memberi informasi kepada dia. Ya, jangan menjadi orang Kristen yang lemah, orang Kristen yang cengeng. Ketika seseorang tidak menghormatimu, ketika seseorang tidak menghargaimu, tetap bangkit, tetap semangat, tetap maju. Engkau berkata seperti ini, Tuhan punya rencana dalam hidup saya. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Ini yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, agar kita sampai kepada rencana Tuhan yang sesungguhnya. Lihat, dan menanyakan yang sama, dan rakyat memberi jawab kepadanya seperti tadi. Ayat selanjutnya 31. Terdengarlah kepada orang perkataan yang diucapkan oleh Daud. Apa yang diucapkan oleh Daud? Dia menentang Goliat, berkata, siapakah dia? Siapakah dia? Dia berkata seperti ini, Tuhan telah membuatku mengalahkan singa. Masakah Tuhan tidak bisa membuatku mengalahkan dia? Itu yang sampai kepada orang-orang lain. Lalu diberitahukannya lah kepada Saul, dan Saul menyuruh memanggil dia. Ketika Raja Saul mendengarkan keberanian daripada Daud, Daud dipanggil. Terus ayat selanjutnya Bapak Ibu Saudaraku, sama-sama kita baca 1, 2, 3. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Wow. Bayangkan raja ketakutan dan seluruh bangsa Israel ketakutan melihat Goliat yang begitu besar. Tetapi dia berkata, jangan tawar hati. Kita lanjut ayat 33 Bapak Ibu Saudaraku. Ayat 33 sama-sama kita baca 1, 3. Tetapi Saul berkata, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin. Saudaranya meragukan dia, pimpinannya meragukan dia. Lihat, begitu menyakitkan. Saudaranya meragukan dia, pimpinannya meragukan dia. Siapa lagi yang dipercaya? Ada alasan bagi Daud berkata, oke, tidak apa-apa. Tapi kita lanjut. Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin untuk melawan dia. Dia udah berkata, raja sendiri udah berkata tidak mungkin. Secara tidak langsung Saul sudah berkata, kita akan menjadi budak mereka. Lihat, Raja Saul berkata tidak mungkin. Dan tadi sudah saya terangkan di awal bahwa pertarungan Daud dengan Goliat bukan pertarungan antar negara saja. Ini pertarungan antara hidup dan mati. Siapa yang kalah akan menjadi budak yang menang. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudaraku? Sebab engkau masih muda. Engkau masih muda. Sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Kakaknya juga berkata, kau gak pernah berlatih ikut berperang. Raja Saul juga berkata, kau tidak pernah berlatih ikut berperang. Udah kamu mundur saja. Engkau tidak layak di sini. Makanya saudaranya kabur. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Tetapi lihat, ini yang harus kita pegang dari karakter Daud. Seorang yang tidak layak dilayakkan Tuhan karena ketaatannya dan karena kesetiaannya. Mari kita baca ayat selanjutnya 34. Sama-sama ini jawaban Daud. 1, 2, 3 ya. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya. Terus ayat 35. Maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Ayat 36 sama-sama dengan iman 1, 3.
baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hamba-Mu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat ini, apa katanya? Ia akan sama seperti salah satu dari binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Wow. Dia tetap setia. Dia berkata seperti ini, bisa saya pinjam ayat ini dan saya pakai dengan bahasa saya sendiri. Dia berkata, sekalipun tidak ada yang percaya, sekalipun tidak ada yang menghormatiku, sekalipun tidak ada yang menganggap aku dipilih oleh Tuhan, saya akan tetap maju dan bagaimana Tuhan menolongku, dan itu juga akan Tuhan lakukan hari ini untuk saya. Tepuk tangan lebih meriah lagi dong buat Tuhan Yesus Kristus. Lihat Bapak Ibu Saudaraku, dia tidak peduli dengan apa yang dikatakan oleh orang lain. Saya mau katakan hari ini, selalu saya ingatkan, hidupmu tidak ditentukan oleh perkataan dunia ini, tetapi ditentukan oleh firman Tuhan. Lihat apa yang terjadi. Dia berkata seperti itu. Walaupun sebenarnya Raja dan Saul ragu, betulkah? Tetapi dia lihat dari seluruh prajuritnya, panglima tertinggi, angkatan tertinggi dalam peperangan juga mundur ketakutan. Hanya Daud yang tidak takut dan berani. Dalam hati Saul, ya udahlah, karena tidak ada yang berani, majulah kau walaupun aku ragu. Tapi lihat Bapak Ibu Saudaraku, apakah dengan segampang itu Daud menerobos benteng pertahanan atau menerobos barisan-barisan tentara? Waktu itu tidak. Karena tidak ada yang bisa berdiri di barisan depan. Ada aturan perangnya. Dengan serius. Jika engkau ada anugerah Tuhan yang besar, itu akan membuat pekerjaan yang ajaib terjadi dalam hidup kita. Amin. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudaraku ayat 17. Haleluya. Agar kita jangan merasa kecil hati. Kayak gini aja pun hidupku Tuhan, begini aja pun usahaku, ini aja pun bisnisku tidak berkembang. Agar engkau tidak berkecil hati. Tuhan akan melakukannya ketika engkau setia. Haleluya. Mari kita baca Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Kita baca ayat yang ke-17 sama-sama. Isai berkata kepada Daud anaknya, ambillah untuk kakak-kakakmu bertih gandum ini, seeva, dan roti yang 10 ini. Bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakak-kakakmu. Wah, ngerti Bapak Ibu Saudara? Kakak-kakaknya Daud, Eliab dan juga saudaranya yang lain sedang berkemah untuk membuat pertahanan karena Filistin sudah ingin menyerang. Mereka berkemah di sana dan Daud tidak masuk hitungan sebagai prajurit. Dia hanya sebagai pengantar roti dan pengantar gandum untuk orang-orang yang berperang. Sangat sederhana. Bahkan ini termasuk pekerjaan yang sangat hina mungkin. Ya. Hanya sebagai pengantar roti. Bayangkan, kalau tentara berperang dan gugur masih dapat penghormatan. Nah kalau ini dia gugur mati, syukur dia ketemu mayatnya. Kalau gak ketemu, gak ada penghormatan sama sekali. Dia hanya sebagai pengantar roti dan pengantar gandum untuk kakaknya yang berperang. Walaupun di dalam dirinya ada jiwa untuk berperang, tapi dia hanya berkata, aku tetap setia. Sama-sama katakan, aku tetap setia. Aku tetap setia. Gak semangat, lebih semangat lagi, 1, 2, 3 ya. Aku tetap setia. Amin. Lihat Bapak Ibu Saudaraku, ayat selanjutnya. Kita lanjut 18 sama-sama. 1, 2, 3. Dan baiklah, sampaikan keju yang 10 ini kepada kepala pasukan 1000. Tengoklah apakah kakak-kakakmu selamat, dan bawalah pulang suatu tanda dari mereka. Lihat, kalau misalnya begini, katakanlah ada seseorang ingin bekerja dan kerja ya minimal
customer service. Ternyata setelah dia melamar pekerjaan malah disuruh CS juga, tapi cleaning service. Dia berharap sebagai customer service, tetapi yang diberi hanya cleaning service. Orang akan berkata, percuma aku sekolah kalau hanya cleaning service. Aku berharap hanya customer service tapi jadi cleaning service. Tetapi Daud tidak berkata seperti itu. Dia tidak berkata, aku kan pengen berperang, karena di dalam diriku ada jiwa berperang. Dia tidak berkata seperti itu. Masakah aku hanya pengantar makanan? Dia tidak berkata, ya aku setia. Dan setelah dia setia mengantarkan keju dan juga makanan kepada 1,000 pasukan, disitulah Tuhan membawa dia menerobos 1,000 pasukan dan bertemu dengan Daud, Goliat. Lihat cara Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Cara Tuhan membawa Daud kepada peperangan melalui pekerjaan yang sederhana. Saya katakan hari ini, apapun yang sedang Tuhan percayakan kepadamu, kerjakan dengan setia. Mungkin itu cara Tuhan membawamu kepada rencana Tuhan yang sesungguhnya. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus Kristus. Setia. Itu yang Tuhan harapkan. Dia terus melakukan pekerjaan ini. Kita lanjut sampai 19. Saul dan mereka itu dan semua orang Israel ada di lembah Tarbatin, tengah berperang melawan orang Filistin. Ayat 20, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Kita lihat ayat yang ke-20 sama-sama. Lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannya kambing dombanya, orang penjaga, lalu mengangkat makan dan pergi. Dia tidak berkata, ini pekerjaan ini rendah, ini enggak layak sama aku. Dia tidak berkata seperti itu. Jangan pandang pekerjaan walaupun itu sebaik. Jangan pandang hina usahamu, jangan pandang hina bisnis walaupun itu tidak sebesar orang lain. Jangan pandang hina pendidikanmu, jangan pandang hina sekolahmu walaupun tidak setinggi orang lain. Jangan pandang hina anak-anakmu walaupun dia tidak sepintar orang lain. Orang lain mungkin juara atau apapun itu baik menurut. Jangan pandang hina. Lihat, sebab ketika engkau bersyukur atas apa yang Tuhan berikan dan engkau setia di sana, Tuhan bisa melalui itu sampai kepada rencananya. Dan apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudaraku? Dia bangun pagi-pagi dan pergi seperti yang diperintahkan Isai. Isai ini bapaknya, orang tuanya Daud, kepadanya. Sampailah ia kepada perkemahan ketika tentara keluar untuk mengatur barisannya dan mengangkat sorak perang. Dia bisa menerobos dari seorang gembala yang tidak dipandang sampai kepada peperangan dengan cara yang sederhana. Maka lihat apa yang kita katakan dalam Zakaria, Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita lihat dalam Zakaria 4 ayat 10. Kita akan lihat, jangan ada orang memandang hina sesuatu yang kecil. Jangan. Lihat, sebab siapa yang memandang hina hari peristiwa-peristiwa yang kecil, mereka akan bersukaria melihat batu pilihan di tangan Zerubabel yang 7 ini adalah mata Tuhan yang menjelajah seluruh bumi. Untuk itu jangan pernah pandang hina sesuatu yang kecil. Jangan pernah pandang hina sesuatu yang sederhana. Tetaplah lakukan itu. Amin. Mari kita angkat pujian kita, Bapak Ibu Saudaraku.
apapun yang saat ini ada di dalam dirimu. Ketika engkau memandang hina sesuatu yang kecil, di situ engkau tidak menghormati apa yang Tuhan berikan kepadamu. Ketika engkau tidak menghargai sesuatu yang kecil, yang mungkin jika dibandingkan dengan orang lain tidak dianggap sama sekali. Kalau engkau menganggap itu hina, berarti engkau tidak menghormati pekerjaan Tuhan. Engkau tidak menghormati perbuatan Tuhan dalam hidupmu. Sama halnya dengan kesetiaan Daud. Walau dia hanya sebagai pengantar makanan untuk orang-orang yang berperang, dia tetap setia. Dan tanpa disadari, kesetiaannya membawa dia kepada peperangan yang memberi kemenangan. Saudaraku yang terkasih, mari kita lihat apa yang Tuhan kerjakan. Ketika Daud setia, kita lompat ke ayat 41. Dalam 1 Samuel 17 tadi. Mulai dari ayat 40. Ayat 40 Bapak Ibu Saudara. Kemenangan yang akan dimulai dari sini. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin. Karena dia bukan ahli perang. Dia bukan ahli pedang Bapak Ibu Saudara. Sama sekali dia nggak pernah memegang yang namanya pedang dan memegang yang namanya perisai atau ketopong. Dia tidak pernah memakai itu karena dia bukan orang perang. Tetapi walaupun dia tidak pernah memakai pedang, yang menurut orang pada umumnya agar memperoleh kemenangan harus memakai yang namanya pedang atau alat-alat berperang. Tetapi Tuhan tidak memakai itu. Tuhan tetap memakai apa yang biasa dipakai oleh Daud. Amin. Haleluya. Jadi begini, kalau engkau memiliki sesuatu dan engkau melihat punya orang lain jauh lebih bagus, jangan. Sebab walaupun itu lebih bagus, Tuhan tidak akan memakai itu untuk kemuliaannya. Tuhan akan memakai apa yang kamu punya untuk kemuliaannya. Amin. Kita lihat Daud tidak memakai pedang. Dia tidak memakai perlengkapan seperti orang-orang berperang pada umumnya. Karena dia bukan prajurit. Tetapi Tuhan memakai Daud dengan apa yang biasa dia pakai. Tuhan memakai Daud dengan apa yang biasa dia pegang. Maka hari ini hormati apa yang biasa engkau pegang. Amin. Syukuri apa yang biasa engkau kerjakan. Syukuri apa yang biasa engkau miliki. Syukuri. Karena dengan itu Tuhan bisa memakai. Lihat Bapak Ibu Saudaraku. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya. Dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin. Kenapa memakai 5 batu yang licin? Karena dia sering pakai ketapel ketika menggembala. Dia hanya pakai ketapel ketika menggembala kambing domba. Karena dia memang masih sadar anak muda. Inannya ketapel. Tiba-tiba disuruh pegang pedang. Dia bingung. Tuhan juga gak mau Daud yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Bayangkan, masa kita mau berperang, orang udah pegang pedang, kita bawa batu, dan batunya kecil, bukan batu besar. Itu kemungkinan lebih besar sedikit lah dari guli. Ya namanya juga alat ketapel ya. Mungkin ketapelnya segini, batunya segini, ya gak bisa. Ya, ayat selanjutnya Bapak Ibu Saudara. Kita baca sampai ayat 50 nanti. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud. Dan di depannya orang yang membawa perisainya. Wow. Ya. Saking dihormatinya Goliat ini, ada satu orang pengawal hanya membawa perisai. Terus ayat selanjutnya, seseorang yang dihormati berhadapan dengan seseorang yang gak dianggap. Ya, bayangkan seseorang yang dihormati berhadapan dengan seseorang yang dianggap, yang gak kebanding. Kita nggak bisa, dalam akal kita ini nggak seharusnya terjadi. Tetapi Tuhan memakai itu agar kita tetap bergantung sama Tuhan. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pedangnya ke arah Daud,
serta melihat dia dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Karena menurut Goliat yang paling tua, rajamu sendiri pun berhadapan dengan aku, pasti kalah. Menurut Goliat. Makanya diejeknya, Daud diejeknya karena masih kecil. Ya. Kadang-kadang kan kalau kita ketemu sama seorang anak-anak yang banyak ngomong kan, tahu apa kau masih kecil kau. Nah, itu manusia. Ya. Sekalipun kau ngomong aja terus. Ya. Ayat selanjutnya 43. Dan Goliat melakukan itu kepada Daud. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, anjingkah aku? Karena dianggap ini mainan gitu. Daud ini main-main, ini gak serius ini. Makanya dia berkata, anjingkah aku? Maka engkau mendatangi aku dengan tongkat. Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Sehingga dikutuki. Ya. Dikutuki. Kalau Bapak Ibu mau tahu gambarannya, pernah lihat orang berantem, khususnya ibu ya, kalau bapak berantem kan, kalau ibu berantem pakai mulut, nah gitulah siapa ini, si Goliat ini. Semua sumpah serapah keluar, ya, semua sumpah serapah keluar. Ayat selanjutnya 44. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Saya memang benar-benar menyadari Bapak Ibu Saudara bahwa ini memang pekerjaan Tuhan. Kenapa saya katakan pekerjaan Tuhan? Sejak orang Filistin mengungkapkan sesuatu, seluruh bangsa Israel ketakutan, Raja Saul ketakutan, hanya Daud yang tidak ketakutan. Dan udah berhadapan dengan bedanya, tingginya itu Bapak Ibu kurang lebih dari 10 meter. Kalau nggak salah, saya kok hari pernah saya baca tak berapa hasta, tapi kurang lebih segitu. Bayangkan, tingginya besar, tinggi besar, dan Daud masih kecil. Saya nggak tahu menggambarkannya itu bagaimana, ya, saya nggak tahu. Tapi sama sekali dia tidak takut. Ketika dia berhadapan sama sekali tidak takut. Kalau Tuhan menyertai kita, apapun yang kita hadapi, besar atau kecil, kita tidak akan takut. Amin. Yang percaya katakan amin. Ayat selanjutnya Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Sama-sama. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, segala barisan Israel yang kau tantang itu. Amin. Dia datang membawa nama Allah itu sendiri. Kita lompat Bapak Ibu Saudara ke ayat 48 sampai 50. Kemenangan itu terjadi ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud. Maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Dia udah kecil, berani lagi, malah dia pula menyerang. Hari ini, karena Tuhan bersama kita, kita yang akan menyerang musuh kita, kita yang akan menyelesaikan permasalahan kita dengan pekerjaan Tuhan yang besar. Kita lanjut Bapak Ibu Saudaraku, 49. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya. Diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumpannya. Maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Lihat, tadinya orang Israel sangat ketakutan, sangat cemas. Tetapi Daud yang mengandalkan Tuhan menyelesaikan masalah yang besar dengan cara yang sederhana. Makanya begini, kalau kita ingin menyelesaikan masalah yang besar dengan cara yang sederhana, belajarlah santai dan belajarlah setia dan belajarlah berkata, Tuhan bersamaku. Dan apa yang terjadi? Ayat terakhir Bapak Ibu Saudara, ini yang terakhir. Sama-sama kita baca ayat 51, 2, 3. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu
dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dengan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Orang berpikir harus dengan pedang baru menang. Tapi Tuhan memakai apa yang biasa dipegang oleh Daud. Maka hari ini sekali lagi saya ingatkan, apa yang biasa engkau pegang, apa yang biasa engkau miliki, jangan pandang hina. Jangan banding-bandingkan dengan orang lain. Daud tidak pernah membandingkan, aku punya ketapel dan mereka punya perang, ala-ala perang. Daud tidak pernah berkata seperti itu. Dia tetap mengandalkan apa yang dia punya. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Pulanglah engkau dengan bersukacita, apa yang engkau punya syukuri dengan hikmat Tuhan, syukuri ya dengan kesetiaan itu. Tuhan akan membawamu kepada medan perang yang memberikan kemenangan kepadamu. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Sebelum kita tutup Bapak Ibu Saudara, kita sudah belajar bagaimana yang pertama, kesetiaan Daud walaupun Tuhan mempercayakan sesuatu yang kecil, sesuatu sederhana. Saatnya kita akan mengumpulkan persembahan Bapak Ibu Saudara. Persembahan kita ada sebanyak 3. Persembahan yang ketiga membangun di tempat ini. Sebelum kita memberikan persembahan kita bersatu dalam doa. Tak henti-hentinya kita ucap syukur Tuhan buat setiap kebaikan dalam hidup kami. Bapa yang baik, kami telah mendengarkan firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami boleh mendengarkan sabda-Mu. Bimbing dan ajarlah kami Bapa, supaya dapat melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Bapa yang baik, sebentar kami akan mengumpulkan persembahan kami. Kiranya Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberikan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang akan mencukupkan segala kebutuhan kami. Dalam nama Yesus, kami siap melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Tidak dengan tangan yang hampa. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang
Rabu dan hari Sabtu di tempat ini diadakan doa, tepatnya pada pukul 20 WIB. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk ikut bergabung. Mari bersama-sama kita berdoa di tempat ini. Demikian pengumuman untuk kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang kudus di surga, segala puji, hormat, kemuliaan kami persembahkan kepadamu siang hari ini. Tuhan, ketika kami mengangkat hati kami, memuji, menyembah, meninggikan, mengagungkan Engkau di atas segala nama yang ada di bumi dan di surga, kami semua jemaat dan pelayan-Mu dipenuhi dengan hadirat-Mu. Kerinduan kami Bapa, supaya Engkau memulihkan setiap jiwa dan pribadi kami, sehingga roh kami mau dan turut dipimpin oleh Roh-Mu untuk seturut dengan kehendak-Mu, dan bawa setiap pribadi kami, jemaat dan setiap pelayan Tuhan semakin mengenal-Mu lebih dalam, masuk ke dalam rencana-Mu, dan tetap setia melayani-Mu. Engkau sudah memberikan kuasa kepada setiap pribadi kami, dan kami telah imani firman-Mu bahwa kemenangan itu akan selalu kami miliki di setiap waktu perjalanan hidup kami bersama Tuhan. Oleh kasih karunia-Mu kami disempurnakan dan dipulihkan dalam segala hal, sehingga kami mampu Bapa melakukan setiap aktivitas kami sehari-hari dipenuhi damai yang dari surga dan sukacita-Mu. Karena hanya oleh pengorbanan-Mu Tuhan, hidup kami berarti hingga saat ini. Tanpa pengorbanan Yesus di kayu salib, sia-sialah hidup kami. Oleh karena itu kami rindu mempersembahkan seluruh tubuh, roh, jiwa kami Yesus untuk melayani-Mu dimanapun kami berada. Pakai kami Tuhan semuanya. Pelihara hati kami dan pelihara iman kami, supaya kami tetap teguh di dalam iman yang sepenuhnya percaya kepada Juru Selamat kami yang hidup. Bapa, kami rindukan Engkau di setiap waktu, sebab Engkaulah perlindungan yang sempurna bagi hidup kami, kekuatan yang selalu menopang kami. Di setiap kelemahan kami nyata kuasa-Mu, sehingga kami mampu Tuhan berkemenangan di dalam Engkau untuk menyelesaikan segala perkara dan masalah di dalam hidup kami. Engkaulah jawaban segalanya. Terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Pujian dan penyembahan kami yang mungkin jauh dari yang sempurna, kami percaya Tuhan akan menyempurnakannya. Dan kami percaya Engkau akan bertahta di atas segala pujian penyembahan yang kami lakukan lewat ibadah kami siang hari ini. Bapa, kami bersyukur buat rencana gereja GBR 47 di tempat ini, bahwa kami sudah melihat karya tangan-Mu yang begitu besar untuk menolong kami, sehingga bangunan tersebut sudah berdiri dengan keajaiban tangan-Mu. Proses selanjutnya Bapak, ada rencana hamba-hamba-Mu yang akan berangkat ke Medan mungkin minggu depan. Tuhan, bekali mereka dengan hikmat yang daripada-Mu. Siapapun mereka yang akan berangkat sebagai utusan, kami bersyukur jika negara kami Bapak menjadi saluran berkat buat pembangunan gereja di tempat ini. Proses selanjutnya kami serahkan supaya Tuhan yang bekerja. Sebab kalau Tuhan sudah bekerja akan mendatangkan segala kebaikan buat setiap rencana pembangunan GBR 47 di tempat ini. Jadilah kehendak-Mu, jadilah perkenanan-Mu. Bapa, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Pulihkan bangsa kami, bawa bangsa dan negara kami semakin dekat kepada-Mu. Dan kiranya semua pemimpin bangsa kami dari tingkat tinggi sampai terendah, biarlah mereka dapat Bapa
melakukan tugas-tugas mereka dengan takut akan Tuhan. Sehingga damai sejahtera yang dari surga memenuhi bangsa kami sampai selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Kami juga berdoa buat hamba Tuhan, pimpinan jemaat di tempat ini dan keluarga, semakin Tuhan berkati di dalam pelayanan dan bahkan di dalam kesehatan. Biarlah melalui pelayanan Bapak Gembala sidang kami di tempat ini, semakin nyata kuasa Tuhan yang ajaib dan besar, sehingga orang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terbelenggu kuasa-kuasa kegelapan dilepaskan, karena kuasa Yesus Kristus nyata dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Hanya ini Bapa, doa persembahan kami, doa siapan kami, sempurnakanlah dan jadilah kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Mari jemaat Tuhan kami undang untuk bangkit berdiri. Kita berdoa seperti doa yang ajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.